Selamat datang di video sejarah yang akan membawa kita menelusuri jejak kejayaan Kerajaan Pagaruyung. Sebuah kerajaan yang berkembang di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, dan memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuan Surawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Aditya Warman pada bagian belakang, Arca Amogapasa disebutkan pada tahun 1347. Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Adwaya Warman seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo, dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Darmasraya, seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapati Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Sarwaso yang beraksara Melayu menyebutkan Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarndra Warman yang menjadi raja sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari paman kepada kamanakan telah terjadi pada masa tersebut. Walaupun kemungkinannya adat Minangkabau baru diterapkan oleh Kerajaan Pagaruyung setelah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, terutama di wilayah Luhak Nantigo di awal pemerintahannya. Sementara pada sisi lain, dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Setelah meninggalnya Aditya Warman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409. Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 banyak memberi pengaruh, terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental, yaitu ikhtisar wilayah timur, dari Laut Merah hingga negeri Cina yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syekh Abdurrauf Singkil Tengku Syiah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, Adaik Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan
agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan. Dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya antara kaum ulama dengan kaum adat sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Pada awal abad ke-18, pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu, di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun ke-1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Karena terdesak oleh kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Dan sebelumnya, mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821, Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah, yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah yang berada di Padang, beserta 19 orang pemuka adat lainnya, menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk bekerja sama dalam melawan kaum Padri. Kemudian, setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari kaum Padri pada tahun 1824 atas permintaan Letnan Kolonel Raaf yang di Pertuan Pagaruyung Raja Alam Muningsyah kembali ke Pagaruyung. Tetapi pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah, raja terakhir di Minangkabau ini, wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Sedangkan daerah pesisir timur sudah lebih dulu di bawah pengaruh Kesultanan Melaka dan sebagian besar wilayah kerajaan Pagaruyung oleh kaum Padri menjadi wilayah yang merdeka, seperti Kampar Kiri, Singingi, dan Kuantan. Menurut Tom Pires, dalam Suma Oriental, tanah Minangkabau, selain dataran tinggi pedalaman Sumatera, tempat di mana rajanya tinggal, juga termasuk wilayah pantai timur Arcat, antara Aru dan Rokan, ke kota-kota pelabuhan pantai barat Pancur Barus, Tiku, dan Pariaman. Dari catatan tersebut, juga dinyatakan tanah Indragiri, Siak, dan Arcat merupakan bagian dari tanah Minangkabau, dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama Raja Minangkabau tersebut. Meski kerajaan Pagaruyung sudah tidak ada secara politik, pengaruhnya tetap hidup dalam budaya Minangkabau, sistem adat, rumah gadang, seni tari, hingga filosofi adat Basandi Syarak. Syarak, Basandi Kitabullah masih menjadi pegangan masyarakat Minangkabau hingga kini. Peninggalan sejarah seperti Istana Pagaruyung yang direkonstruksi juga menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu yang terus dikenang oleh masyarakat. Itulah kisah tentang Kerajaan Pagaruyung, sebuah kerajaan besar yang meninggalkan jejak peradaban luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.